People who are crazy enough to think they can change the world are the one who do. Bob Siltanen. Jangan menganggap remeh mimpi gilamu, karena kesuksesan itu berawal dari sana. Tidak ada percobaan yang Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Hanya kita yang selalu membatasi kekuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Subeki. Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nuraili dari Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizi dari Universitas Negeri Jakarta. Kami dari tim IELTS. Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultural. Keberagaman banyak kita jumpai di sini. Salah satunya adalah mengenai kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia dan merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Badan Pusat Statistika pada tahun 2020 mencatat jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau menyumbang sekitar 13% dari jumlah total penduduk muslim di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia, maka Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan destinasi wisata halal nomor 1 terbaik di dunia, yakni menurut Global Muslim Travel Index pada tahun 2019. Dengan dinobatkan Indonesia sebagai negara dengan destinasi wisata halal nomor 1 terbaik di dunia, maka Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata mengincarkan 10 Bali baru untuk mendukung sektor pariwisata di Indonesia. Dengan adanya 10 Bali baru tersebut, maka ini menjadi peluang untuk membangun usaha travel halal di Indonesia bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, kami menghadirkan IELTS, platform pariwisata di Indonesia dengan konsep halal lifestyle untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Sebelum kami meluncurkan inovasi kami ini, ada beberapa aplikasi sejenis yang sudah bermunculan. Di antaranya yang pertama adalah Halal Traveler Club dengan rating 4,6. Terdapat banyak fitur, terdapat destinasi ke luar negeri dan hanya ke beberapa negara. Terdapat paket wisata. Yang kedua, Halal Trip dengan jumlah downloaders mencapai 100.000 lebih. Terdapat banyak fitur, terdapat destinasi ke luar negeri dan hanya Bali untuk ke dalam negeri. Dan terdapat artikel rekomendasi untuk destinasi ke luar negeri. Yang ketiga, Wisata Muslim dengan rating mencapai 4,8. Terdapat banyak fitur, terdapat destinasi ke luar negeri dan ada beberapa daerah di Indonesia dan tidak ada fitur penunjang halal di aplikasi. Oleh karena itu, kami menghadirkan IELTS dengan berbagai kelebihan yang kami miliki. Yang pertama, terdapat offline dan online service. Yang kedua, adanya call emergency yang terhubung ke guide dan perusahaan. Yang ketiga, tersedia paket trip wisata dan individual trip. Dan yang keempat, kami fokus pada destinasi wisata di dalam negeri. Dengan internet dan aplikasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu dalam penggunaannya, maka bisnis ini memiliki potensi pasar yang sangat luas untuk berkembang. Kami mencatat ada dua hal yang menjadi alasan mengapa bisnis ini bisa berkembang. Menurut eBay Times ID, pada tahun 2017, jumlah penduduk muslim di dunia mencapai 1,8 miliar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,9 miliar. Dan Badan Pusat Statistika pada tahun 2019 mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 16,11 juta pengunjung dan 3 juta diantaranya adalah wisatawan muslim yang berkunjung ke Indonesia. Yang kedua, internet dan aplikasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ini dibuktikan berdasarkan survei dari We Are Social dan Kutsite, yakni mencatat bahwa pengguna internet dunia mencapai 4,5 miliar atau sekitar 60% dari total penduduk di dunia. Dan menurut Statista, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta per Maret tahun 2019. Dan merupakan peringkat 5 dengan pengguna internet terbesar di dunia. Selain itu, jumlah aplikasi halal travel sejenis sudah mencapai 100.000 lebih downloaders. Aplikasi kami bernama IELTS, platform halal travel untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang ingin berkunjung ke Indonesia, namun tetap dengan berpedoman pada halal lifestyle.
Harga yang kami tawarkan sangat beragam, tergantung dari mana wisatawan tersebut berasal dan paket mana yang wisatawan tersebut pilih. Kantor kami berpusat di Jakarta, namun pelayanan kami tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kami melakukan effective promotion, yakni untuk menimbulkan brand awareness di masyarakat. Kami juga melakukan promosi melalui berbagai media sosial kami, dan kami memberikan kupon, koin, reward, dan lain sebagainya kepada customer yang telah menggunakan jasa kami. Dan kami bekerja sama kepada beberapa kementerian terkait, Kedutaan Besar Republik Indonesia, perusahaan periklanan, dan kedutaan besar negara lain yang ada di Indonesia. Kami berfokus pada wisatawan lokal, wisatawan mancanegara, wisatawan yang tidak terbatas pada geografi, psikografi, dan demografi. Dan kami juga berfokus pada calon wisatawan yang menggunakan internet dan aplikasi. Kami memfokuskan untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke 10 Bali baru dan kota-kota besar yang ada di Indonesia dengan konsep halal. Kami juga memfokuskan untuk promosi ke berbagai negara muslim yang ada di dunia dan negara dengan tingkat wisatawan terbanyak yang ada di Indonesia, dan negara dengan tingkat wisatawan terbesar yang ada di Indonesia yang menggunakan internet dan aplikasi untuk kegiatan sehari-hari. Tersedia banyak fitur dalam aplikasi kami yang memudahkan customer untuk menggunakan aplikasi kami dan dalam berwisata ke Indonesia. Kami juga menghadirkan kru yang ramah dan pelayanan yang maksimal. Kami menyediakan reward, kupon, poin, dan lain sebagainya bagi customer yang telah menggunakan jasa kami, agar selalu ingat dengan kami dan merangsang untuk menggunakan jasa kami kembali. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Altrip. Pengguna dapat memilih bahasa dan negara asal. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan untuk sign up dengan mengisi beberapa biodata singkat. Selain itu, pengguna juga dapat sign up melalui Google ataupun Facebook. Ini adalah beberapa fitur yang tersedia di aplikasi kami. Pengguna jasa dapat memilih paket wisata yang tersedia di aplikasi kami pada berbagai destinasi negara yang terdapat di Indonesia. Untuk opsi lainnya, apabila pengguna jasa tidak ingin memilih paket yang tersedia, pengguna jasa dapat memilih paket wisata sesuai dengan keinginannya melalui fitur Trip ke Indo. Setelah pengguna jasa sukses melakukan pemesanan paket wisata, akan tercantum nominal yang harus dibayarkan dalam waktu 3x24 jam. Setelah sukses melakukan pembayaran, guide akan menghubungi customer melalui fitur pesan dalam waktu 1x24 jam. Guide akan memberikan informasi keberangkatan menuju meeting point yang telah ditentukan di awal. Guide akan menjemput konsumen sesuai dengan tempat yang ditentukan di awal. Lalu, guide akan mengarahkan customer ke hotel yang telah ditentukan. Guide akan memberikan pelayanan sesuai rundown yang telah ditentukan sejak awal. Customer yang telah menggunakan jasa kami akan menerima reward, kupon atau poin yang dapat dilihat melalui fitur akun saya. Terdapat banyak fitur yang tersedia di aplikasi kami. Di antaranya ada restoranku, masjidku, daerahku, dan masih banyak fitur yang lainnya. Struktur organisasi yang terdapat dalam perusahaan kami di antaranya CEO bertanggung jawab memberikan arahan dan evaluasi kepada anggota. CFAO bertanggung jawab mencatat seluruh laporan keuangan baik yang masuk ataupun yang keluar. COO bertanggung jawab sebagai guide, kreator, dan manajemen sumber daya anggota. CMO bertanggung jawab untuk menerapkan rancangan pemasaran yang baik. Dan yang terakhir adalah CTO, yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi perusahaan. Selanjutnya adalah pengembangan usaha. Di tahun pertama ini kami fokus pada branding perusahaan dan meningkatkan sadar masyarakat akan perusahaan kami. Kami juga menargetkan $5.000 yang terdiri dari 3.000 wisatawan lokal dan 2.000 wisatawan mancanegara. Dan kami menargetkan 200 konsumen dan meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di tahun kedua sampai tahun kelima, kami berfokus pada kerjasama. Kami menyekatkan beberapa mitra bisnis kami di beberapa negara untuk melakukan promosi dengan target di tahun kelima mencapai $30.000 yang terdiri dari 20.000 wisatawan mancanegara dan 10.000 wisatawan lokal.
Di tahun kelima sampai tahun ke-10, kami fokus pada pelayanan dan ekspansi dengan cara meningkatkan pelayanan dan memudahkan konsumen kami untuk mencari kami. Dengan cara membuka beberapa cabang di tanah air dan di beberapa negara. Upaya ini dilakukan untuk mendekatkan konsumen kami kepada kami dan memudahkan layanan kami. Dan kami juga akan mengembangkan produk dan inovasi terhadap produk-produk kami agar tetap bisa bersaing. Selanjutnya adalah aspek finansial. Yang pertama adalah modal. Modal kami terdiri dari biaya operasional dan biaya modal kerja dengan total jumlah Rp157.305.000. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan terdiri dari customer dan iklan dengan jumlah total pendapatan yaitu sejumlah 5 tahun dengan rata-rata Rp233.545.144 dengan beban-beban yang terdiri atas rata-rata 5 tahun dengan jumlah Rp83.545.000 dan laba ruginya dengan total 5 tahun dengan rata-rata sekitar Rp140.544. Selanjutnya adalah break-even point yaitu Rp157.305.000 dibagi Rp140.544 sama dengan 1,123. Selanjutnya adalah perhitungan kelayakan usaha atau NPV atau Net Present Value yaitu Rp150.200.000 dibagi 2 sama dengan Rp75.100.000 dikali 0,862 atau 16% sama dengan Rp64.736.200. NPV dalam usaha ini adalah apabila jalankan selama 1 tahun dengan keuntungan 16% dari investasi, maka NPV-nya adalah Rp64.736.200 dikali 12 bulan sama dengan Rp776.834.400. Dan selanjutnya adalah benefit cost ratio yaitu dengan cara NPV dibagi nilai investasi sama dengan Rp776.834.000 dibagi Rp157.305.000 sama dengan 4,938. Keuntungan yang didapat sebagai investor adalah 4,938 dikurang 1 sama dengan 3,938 dikali Rp157.305.000 sama dengan Rp619.467.90 per tahun. Payback pada bisnis ini kami akan untuk modal sekitar 1 tahun 2 bulan. Selanjutnya adalah aspek keseluruhan karya. Yang pertama adalah permodalan. Poin pertama adalah biaya operasional berasal dari dana pribadi kami. Dalam membangun bisnis Altrip ini, kami melakukan modal awal untuk biaya operasional seperti pembuatan aplikasi, sewa kantor, dan untuk promosi berasal dari dana pribadi kami. Yang kedua adalah go public. Go public ini seiring berjalannya waktu, kami akan mengajak investor untuk menanam saham di perusahaan kami. Selanjutnya adalah akad. Yang pertama ada akad mudharabah, yaitu aktivitas kerjasama antara pebisnis atau mudharib dengan pemilik modal atau sohibul mal. Mekanismenya adalah sohibul mal akan memberikan modal 100% kepada mudharib untuk menjalankan usahanya. Pada akad mudharabah dan musyarakah, keuntungan didasarkan pada kesepakatan di awal, yaitu 50% untuk investor dan 50% untuk pemilik. Walt Disney pernah berkata, jika Anda punya impian, pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Maka dari itu, kami yakin aplikasi Altrip ini akan meningkatkan pariwisata halal di Indonesia dengan mengeluarkan sumber daya alamnya yang melimpah. Mau trip halal, Altripin aja. Enjoy your trip. Enjoy your halal. Aplikasi Altrip segera hadir di Play Store dan App Store.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.